Halo guys, sebelumnya ayo subscribe dulu guys. Akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih. Oke, halo guys. Pertama-tama kita mau menyapa dulu nih kedatangan tamu istimewa, owner dari International Sea Trading atau disingkat Sea Trade ya bro, Stephen Charis ya. Ya, Nah, ini banyak subscriber saya yang ingin impor dan ekspor juga memiliki banyak pertanyaan ketika mereka ingin melakukan ekspor atau impor. Padahal mereka udah punya marketnya, udah tahu eh, beli di mana atau jual di mana, tapi prosedurnya itu yang banyak mereka bingung. Mungkin banyak yang tanya juga karena kontaknya Bro Stephen Charis juga sudah saya kasihkan di video-video saya sebelumnya. Nah, pertama-tama nih saya ingin tanya nih Bro, untuk orang awam, ada berapa jenis sih dalam prosedur impor atau ekspor? Jadi misalnya selain udara dan laut ya, itu ada apa lagi sih? Udah cuma dua itu atau gimana? ya selama ini yang dijalani cuma dua itu aja. Untuk laut sama udara aja. Oke, jadi kalau mau ngirim barang, impor ataupun ekspor ke Cina, kita bisa memilih dengan laut atau dengan udara ya, seperti itu ya. Terus untuk minimal pengiriman by air atau by sea itu berapa ya, Bro? Untuk pengiriman by air itu minimal 3 kilo. 3 kilo. Untuk by sea itu minimal 0,2 cbm volume ya. Oke, Panjang kali lebar kali tinggi. 0,2 meter kubik ya, kubikasi ya. Ya, Oke, paling terus enak lagi kalau by sentimeter, hitungnya panjang kali lebar kali tinggi dibagi 10.000. oke. Dibagi 1.000. Pokoknya keluarnya 0,2 itu tadi ya. 0,2. Oke, kalau semakin besar pengirimannya semakin murah harganya, betul ya, Bro ya? Ya, benar. Oke. Nah, harganya boleh tahu nggak, Bro? Kira-kira berapa, Bro? Kalau by air, kita ngomong 3 kilo aja lah. Per kilonya berapa? Kalau by air itu per kilonya harga dari 180.000 Mhm. sampai dengan 250.000, 260.000. Itu harga COVID sekarang ya, Bro? Harga corona ini ya? Ini udah harga new normal. Oh, harga new normal. Siap-siap. Kalau dulu kan saya dapat 150.000 soalnya per kilo, Bro. Sekarang udah nggak ada harga segitu ya, Itu udah naik ya? dulu sudah nggak ada. Dulu harganya 80.000, Oh, 80.000 sekitar malah. beberapa tahun yang lalu. Oh, lama banget itu, Bro. Oke. Kalau yang kubikasi, Bro, atau by sea, lewat laut berapa per kubiknya? Kalau by sea itu dari harga 7 juta Mhm. sampai 10 juta. Oke. Yang membedakan kategori barangnya ya, Bro ya? Yang membedakan kategori barangnya. Oke, siap. Nah, pertanyaan kedua Tapi nih, itu Bro. harga pun juga bisa fleksibel ya. Oh ya, ya. Nanti tergantung barang, jumlahnya, Barang itu apa, range jumlahnya harganya. berapa? Oke. Terus pertanyaan kedua nih, durasi pengiriman dan durasi pengiriman kalau by air berapa lama, kalau by sea berapa lama, Bro? Sampai di Indonesia udah keluar bea Kalau cukai. kalau by air itu sebelum di pandemi ini kita agak lebih lama, jadi 12 sampai 14 hari kerja. Itu sudah bisa keluar dari bea cukai ya, Bro? Udah bisa dikirim ke... Udah keluar, udah sampai door to door ya. Oh, sudah langsung sampai rumah? 12 sampai 14 Udah hari? sampai rumah. Oke, mantap. Berarti ada servis tambahan ya, Tapi cas tambahan ya? enggak sih kalau misalnya daerah Jakarta dan sekitarnya, karena kita masuknya lewat Jakarta, jadi bisa langsung door to door sampai Jakarta. Oh, harganya sudah Kalau include? misalnya di luar Jakarta, udah include. Oh, keren. Oke. Jadi yang Jakarta, Untuk hubungin Bro Stephen Charis, udah include harganya. Biasanya kalau saya ke Surabaya masih kena lagi, Bro, tambahan biaya. Mungkin karena portnya di ya, Jakarta ya. Nah, kalau... ada local freight-nya kan dari Betul. Jakarta ke Surabaya. Nah, kalau yang laut nih, Bro, berapa lama sih sebenarnya? Kalau yang laut itu 25 sampai 30 hari. Oke, dari masuk 1 bulan. gudang barangnya itu sampai keluar atau sudah diterima di Indonesia ya, di Jakarta itu 25 sampai 35 hari ya, Bro ya? Iya, kurang Oke. lebihnya seperti itu. Itu kalau nggak ada masalah apa-apa ya, maksudnya red line lah, apalah gitu ya. Ya, Normal. Oke. Nah, pertanyaan ketiga nih, Bro. Jika ada orang yang mau import dari platform Alibaba ataupun 1688, prosedurnya gimana kalau lewat, Bro?
Kan kita tahu Alibaba itu kan grosiran dan 1688 kan eceran, bisa multiple seller di sana. Nah, gimana bro prosedurnya kalau mau lewat Bro Steven? Nah, kalau Alibaba sendiri itu kan sebenarnya grosiran dan biasanya orang Alibaba itu sudah bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mau impor lewat Alibaba, terkadang customer atau pengimpor sendiri bisa tanya langsung, email langsung, atau kontak langsung ke Alibaba. Nah, untuk 1688 kan terkadang mereka tidak bisa bahasa Inggris. Mungkin pakai bahasa Cina ya. Jadi kita bantu untuk kadang-kadang 188 masih kita bantu barangnya apa, supply-nya apa, kita dengan web atau link yang diinginkan kita bantu tanyain. Kalau misalnya Alibaba bisa direct, terus kita bayarin atau lewat forwarding kita nggak ada masalah. Oh gitu, oke. Itu pakai marking code semua ya bro ya? Pakai marking code sendiri. Ada satu web lagi, Taobao ya. Oh ya, Taobao. Taobao juga kurang lebih sama sih, kayak 1688. Jadi juga. link yang diminta kadang-kadang dikirim link yang diminta, terus habis itu yang diinginkan apa aja, yang perlu ditanyain apa aja, kita bakal bantu semuanya. Oh, jadi one stop shopping lah ya kalau untuk yang 1688 dan Taobao ya bro ya, bisa ya? Iya. Wow, bisa. Keren. Nah, kalau yang untuk Alibaba nih, kan misalnya dia di link sendiri, terus ada invoice-nya, sudah dapat invoice, karena sesuai dengan keinginan pembeli sendiri ya, spesifikasinya. Nah, terus invoice ini kita kasihkan ke Bro Steven untuk di payment, dan diaturkan semua bisa ya? Beres langsung sudah? Bisa. Oke, jadi teman-teman yang mau import dalam jumlah besar lewat alibaba.com, itu bisa kontak dulu dengan sellernya, spesifikasinya seperti apa, karena beda spesifikasi, beda harga. Nah, setelah itu minta invoice ke sellernya. Invoice itu ya tagihan, bahasa Indonesianya, tagihannya. Nah, tagihannya ini bisa dikasihkan ke perusahaannya Bro Steven Charis untuk payment ke perusahaan di Cina-nya. Nah, nanti sudah langsung beres semua, mau dikirim kemana. Betul ya? Begitu ya Bro Steven ya? Mantap. Jadi bisa diaturkan untuk dari invoice, pembayaran invoice-nya, sampai pengirimannya sampai Indonesia. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih bro. Gimana sih kalau sebagai importir mau memilih forwarding company itu berdasarkan apa? Karena selama ini kan orang-orang melihat harga sebagai patokan yang paling utama. Padahal kan ada forwarding company yang tidak bertanggung jawab jika barang hilang lah, terus barang rusak, seperti itu. Gimana sih caranya bro milih? Sebenarnya forwarding company sama aja kalau misalnya kita milih pacar ya. Asik. Sama aja kalau misalnya satu rekomendasi kan kita kenalan dulu. Oh ya. Cari informasi itu ada apa enggak, itu bagaimana, eksistensinya gimana, ada hal jelek atau bad record yang dia lakukan atau enggak, kan sebenarnya semua juga tahu. Sebagai kita customer, kita yang impor kan sebenarnya tahu dengan nama-nama itu asing atau tidak bagi kita. Nah, yang kedua sih mungkin tipnya adalah seberapa lama itu perusahaan forwarding itu sudah berdiri. Karena namanya berdiri perusahaan itu gampang. Cuman kayak misalnya ada red line atau ada beberapa peraturan yang berganti, itu kan perusahaan forwarding sangat berpengaruh. Nah, di situ dia sebenarnya diuji sekuat apa, seberapa tahannya dia untuk menjaga supaya dia tetap berdiri. Oke. Itu aja sih. Oh, nah kalau apa jauh dia untuk rekornya yang terbaik, misalnya barang hilang atau gimana, bandnya bagaimana. Nah, kalau perusahaan si trading milik Bro Steven sendiri gimana? Misalnya nih saya ngirim barang dan ada yang hilang atau bahkan semua hilang atau rusak gitu. Gimana prosedurnya? Misalnya order nih dari 1688. Itu kita harus cek dulu apakah seller itu benar atau enggak. Memang itu terkirim atau enggak. Tapi kan otomatis kita cek dari situ dulu. Terus
Setelah itu kita dari gudang kita untuk kirim ke sini itu kehilangan itu kita belum pernah terjadi kehilangan sama sekali, satu koli gitu belum pernah. Cuman mungkin di jalan barangnya lecet atau terkena sehingga dia apa ya, misalnya baju gitu yang satu piece karena kemasannya rusak gitu, ya itu kita ganti full refund. Jadi kita yang bayarin semua. Itu sesuai harga invoice ya bro ya, penggantiannya? Sesuai harga invoice. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih bro, banyak teman-teman kita yang mau impor handphone lah, laptop dan lain-lain, mereka banyak yang nggak tahu ini barang legal atau ilegal gitu. Mungkin gimana sih tipsnya untuk tahu barang ini legal atau ilegal untuk mau impor barang itu bro? Barang ilegal atau legal? Kita sendiri juga nggak tahu ya, terkadang barang itu legal atau ilegal. Cuman yang pasti beberapa teman-teman sih pasti tanya, itu barang asli atau enggak? Itu barang kenapa bisa murah? Dan lain sebagainya, itu mungkin pertanyaan yang sering ada ya. Nah itu menurut saya sendiri, pengalaman yang sudah berjalan selama ini, itu tergantung ada harga, ada barang sih. Ya otomatis logis aja, dengan harga segitu mau dapat yang kualitas yang bagus juga nggak mungkin. Yang bagus kualitas jelek mungkin, cuman rata-rata selama ini supplier di sana itu sesuai dengan harga sih. Harga bagus ya memang kualitasnya yang jauh lebih bagus. Nggak terkadang kita beli di sini, online di sini kan. Online di sini kan kadang-kadang barang mahal kualitasnya jelek. Barang murah kualitasnya ya jelek. Nah kalau misalnya ini yang misalnya impor bro, jadi kan handphone dan laptop kan banyak forwarding company nggak mau terima bro. Nah kayak gitu itu gimana sih kita bisa tahu ada barang yang bisa diterima dan nggak bisa diterima untuk dikirim ke Indonesia? Harus tanya bro atau sudah ada listnya yang bisa kita baca sebagai importer? Lebih baik, lebih enak tanya. Komunikasi penting ya. Jadi ngobrol aja nggak masalah, tanya-tanya aja juga nggak kena biaya. Jadi itu lebih enak tanya, memastikan juga. Ya sekarang ibaratnya laptop atau handphone itu kan terkadang di jalan ada bisa kerusakan. Yang kedua nominalnya terlalu gede. Barangnya kecil nominalnya gede. Nah, seberapa besar itu kan tergantung perhitungannya dari ongkos kirimnya juga. Sama kayak insurance lah. Betul. Berapa di refund berapa besar. Nah, terkadang kalau misalnya kita terlalu besar, kita nggak berani, bukannya kita nggak berani, tapi kita nggak mau ambil resiko lah. Kayak misalnya teman-teman udah ngambil dengan skala kayak gini, kok nggak jadi di refund gitu kan? Itu jadi bad recordnya bagi buat kita juga. Jadi mendingan kita nggak usah ambil. Tapi kalau misalnya memaksakan untuk harus mengambil dengan konsekuensinya yang ada ya nggak ada masalah sih, tetap bisa aja. Meskipun itu iPhone gitu bisa ya bro? iPhone gitu bisa? Ya bisa. Oh tetap bisa ya? Tapi itu konsekuensinya ya kan sama aja, konsekuensinya kita harus omongin dulu di depannya gitu. Iya di depan. Mendadak bisa hilang gitu handphone ya, soalnya saya pernah ngirim apa gitu. Ya kurang 3, kurang 2 gitu, ada tuyul dalam botolnya itu kalau handphone sama laptop. Ya kalau kirim emas atau berlian gimana dong? Ya nggak dikirim bro, dibawa sendiri bro. Makanya beli Bitcoin aja bro. Maksudnya gimana bro? Iya. Maksudnya gimana bro? Ya kayak misalnya itu kan handphone sama laptop itu dari price kan, dari harga. Sama aja Kak. Mungkin bisa ada sepatu yang harganya mungkin 100 juta sekian, mungkin dengan size segitu, itu kadang-kadang kita juga ya memang sepatu bisa kirim, ya bisa kirim juga, tapi kan kita udah ngomongin juga, kita nggak bisa garansi untuk full refund gitu. Oke. Nah, perusahaan bro ini menyediakan servis apa aja sih selain port by sea dan by air? Menyediakan apa aja tadi kita udah singgung-singgung di awal ya. Jadi sebenarnya one stop shop yang orang sebenarnya tanya aja juga saya sediakan untuk tanya jawab gratis apa yang kita sudah miliki, dan salah satunya sebenarnya
impor dari web itu kita tanyain juga nggak ada masalah, kita menyediakan layanan itu, tanya jawab gratis, terus dari pembayarannya, paymentnya aja dengan menggunakan forwarding luar juga oke, nggak ada masalah, atau kita forwardingnya aja, jadi dan kita masuk, kita bantu sampai ke Indonesia juga bisa. Oke. Nah, tadi kan bro juga sempat nyinggung nih masalah berapa lama sih perusahaan itu sudah berdiri akan merepresentasikan integritas dari perusahaan itu. Nah, perusahaan bro sendiri sudah berapa lama bro? Sebenarnya ini perusahaan udah membantu orang, follow up orang pun juga dari 2009. 2009. Cuman ini ya saya sendiri follow up orang udah dari 2009. Cuman baru berdiri sekitar 2013 untuk international sea trade-nya. Oke. Jadi dulu freelancer lah bro ya. Jadi belum ada PT, tahun 2013 baru bikin PT-nya ya. Oke. Ya dari kecil. Nah gimana sih bisa membuat ini bro? Kan dari freelancer jadi punya forwarding nggak gampang itu bro. Ya semua dengan usaha lah, dengan berpikir positif pasti ada, dan ya semakin lama semakin tahun dari 2009 kita juga semakin besar dan customer yang dari seluruh Indonesia sih. Jadi memang kerjanya itu awal mulanya hanya kayak ya semi iseng-iseng lah bro ya, freelancer, terus makin banyak kliennya akhirnya dibuat yang profesional, dibuat PT dan lain-lain ya. Ya. Oke. Benar. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Nah, selama ini pernah ada barang yang tertahan di bea cukai nggak, bro? Terus, apa yang bro atau perusahaan bro Stephen lakukan untuk mengatasi hal ini? Untuk saat ini, nggak ada yang tertahan di bea cukai. Wow. Tapi, gini, sebelumnya memang ada red line ya, yang perlu digarisbawahin. Nah, kalau red line ya kita harus mengakui bahwa itu semua beli itu red line. Nah, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu apa itu red line, mungkin bisa dijelaskan, Bro Stephen. Red line itu apa ya? Red line itu garis merah. Jadi kayak mendadak ada aturan menteri kapan lalu sempat keluar, Bro, dan itu di stop total impornya, betul ya, Bro ya? Itu termasuk red line ya? Ya, salah satunya. Tapi kan ada banyak sisi ya yang kita bisa bilang red line ya. Salah satunya ya peraturan yang berubah, mekanisme yang berubah berapa. Tapi itu informasi semua kita bakal obrolin semua, kita bakal komunikasiin semua. Nah, kalau boleh tahu lokasi kantornya si trading dan nomor telepon yang bisa dihubungin ada ya, Bro? Nanti bisa minta ya? Bisa. Keluarin di sini nanti. Saya nanti mau kontak dan alamatnya di sini. Siap. Nanti di deskripsi juga akan saya tulis juga. Nah, kalau ada calon klien yang ingin menggunakan jasa dari perusahaan sea trade ini, misalnya beda pulau gitu, apakah bisa ya, Bro, untuk ngirim door to door-nya? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Nah, kena biaya pengirim? Sebenarnya bukan door to door. Kita semua tetap ada local freight-nya ya. Semua door to door-nya Jakarta only. Oh, jadi seandainya aku di Gorontalo nih, Bro. Gorontalo. Mau pesen, nggak bisa dikirim ke rumah? Bisa dikirim ke rumah dengan local freight yang dia inginkan kan. Makanya kita bilang door to door dengan local freight. Oke, siap. Jadi bisa ya, tapi akan kena tambahan biaya kalau di luar Jakarta, karena portnya di Jakarta basisnya. Ya, nggak pengen ada rencana buka di Surabaya nih, Bro, portnya. Kan udah mulai berkembang juga ini di... Mas Pion rencana mau buka ya, itu? Nanti Bro Sigit yang bantuin itu di Surabaya. Siap! Nah, terus situasi pandemi seperti ini nih, Bro. Gimana efeknya ke bisnis forwarding? Saya tahu sendiri juga itu waktu booming masker kemarin, Bro, itu sekilo bisa sampai harganya 300.000, Bro. Nah, gimana dengan efek ke forwarding company? Apakah naik atau turun omsetnya? Seperti apa? Otomatis forwarding juga ngikutin dari customer sendiri sih. Mau naik atau turun ya tergantung daya beli serapan di Indonesia sendiri. Kayak kemarin COVID ya, sempat kita benar-benar off juga pernah.
Oh, karena pandemi itu dan diharuskan untuk PSBB ya. iya. Jadi benar-benar off, nggak bisa jalan apa-apa. Cuman ya dengan new normal ini udah kembali lagi sih. Dan kebutuhan itu tergantung ya. Kalau aku lihat kebutuhan itu kayak sekarang lagi tren sepeda. Mhm. Ya orang lagi asik-asiknya sepeda, masuk sepeda. Kayak kemarin masker dan lain sebagainya, alat tes COVID dan lain sebagainya. Oke. Jadi kalau kita ngomong omset nih, Bro, persentasenya naik atau turun? Pra pandemi sama pasca pandemi. Naik pra pandemi dan pasca pandemi bersyukurnya kita tetap sama sih, Oh, stabil berarti ya? stabil sih, nggak naik nggak turun. Wow. Iya. Wow. Jadi ada ya mungkin ada yang close, ada yang open. Oh. Jadi ada yang memang waktu itu stuck setelah gara-gara corona, tapi ada yang beberapa sektor juga open. Oke. Nah, Jadi pertanyaan. ada loss, ada win ya. Iya. Ya, tapi bagus sih, Bro. Semua kondisinya turun semua, tapi forwarding ini stabil sih, itu bagus banget sih di compare dengan sektor lain loh ya. Pariwisata contohnya hancur babak belur, Bro. Ya, kalau pariwisata jangan dibandingin. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bro. Bro juga pernah ekspor kan dulu. Tips aman untuk bertransaksi ekspor ataupun impor nih, Bro, bagi teman-teman kita atau adik-adik kita yang ingin berusaha di bidang ekspor impor. Apa tipsnya, Bro? Kalau ekspor dulu deh. Kalau ekspor sendiri tergantung bidangnya, tergantung produk apa yang mau diekspor. Dan kita balik lagi tergantung buyer yang kita tuju sih. Jadi target yang dituju, target marketnya siapa. Karena itu namanya ekspor itu udah sangat luas banget sih. Sangat apa, Bro? Dan Sorry. target market dan luas. Oh, sangat luas. Nah, kalau misalnya kita sendiri di lokal, kita ekspor sama jualan di lokal juga sebenarnya pada intinya sama. Dengan produk apa yang dijual, tapi ekspor bedanya cuman dia lebih punya target sih. Harga lebih tinggi, tapi resiko. Tuntutannya lebih gede. Oh iya. Ya, tuntutan dan resikonya lebih besar. Jadi target harus sekian, harus benar-benar bisa tanggung jawab dengan apa yang kita keluarkan dan apa yang kita produksi. Oke, jadi lebih ketat itu sih, ya. tips ekspor. Oh, terus juga berarti itu tadi menganalisa pembelinya juga siapa ya, jadi supaya kita nggak dibayar nantinya ya, seperti itu ya. Harus kenal siapa pembeli ya. Oke, atau terima duit dulu lah, paling gampang lah, baru kirim. Ya. Nah, kalau impor, Bro, itu paling enak. Impor juga sama berarti ya, kita harus tahu siapa yang jual ini, integritasnya seperti apa gitu ya. Ya, kalau impor juga sama, integritasnya seperti apa, berapa lama dia berjualan, terus habis itu perusahaannya seperti apa. Kalau di Alibaba kan enak, Bro ya. Kita online sekarang kan enak, udah ada ratingnya. Kita udah punya online. Udah online, dia punya rating kan. Betul. Kalau misalnya di Alibaba atau 1688 atau kalau nggak Taobao, dia udah punya bintang, punya diamond. Yang diamondnya lebih banyak, lebih bagus juga. Oke, jadi harga itu setelah integritas orangnya dulu ya, Bro ya. Nanti kan kualitasnya kan bisa disesuaikan sama harga takutnya kan. Nanti dia ngasih harganya spesial murah banget, fotonya bagus, datangnya beda gitu kan. Banyak seperti itu kan. Ya. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih untuk anak-anak muda Indonesia, milenial, apa sih yang dibutuhkan untuk bisa mencapai kesuksesan seperti Bro Stephen? Saya sendiri juga belum sesukses itu, tapi ya pada intinya usaha, jangan putus asa lah. Di saat pandemi, di saat kita susah, saat kita jatuh, ya kita tetap harus bertahan. Integritas itu dilihat dari seberapa susahnya, bukan seberapa suksesnya dari kita sendiri sih. Oke.
Terima kasih loh Bro Stephen atas waktunya dan sharingnya. Semoga informasi ini bisa berguna bagi adik-adik milenial kita yang ingin mengembangkan bisnis ekspor impor mereka. Supaya Indonesia makin dikenal, nggak minus terus neraca perdagangan kita ini. Oke. Yoi. Terima kasih Thank lagi. you Bro Sigit ya. Thank you. Oke guys, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses kaya raya guys.